kita bisa balik lagi. Ya, tentunya masih sama aku Putri Andriana dan partner aku. Dan aku Ayu Rahmawati. Tentunya masih di program kesayangan kita, Items Informasi ke teman-teman milenial. Hanya ada di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Hayo, siapa yang di sini udah menjalani pola hidup vegetarian? Coba komen-komen di bawah. Tapi biasanya nih ada beberapa temen aku ya Put ya, yang dia tuh cuma bilang, oh iya gue tuh vegetarian. Tapi kalau misalkan aku tanya jenis-jenis vegetarian, mereka kurang tahu. Iya. Nah, ini yang akan kita bahas di segmen ini. Padahal banyak banget ya, sebetulnya banyak Benar. jenis. Jadi bukan hanya sekedar, oh kita makan sayur doang nih, terus kita jadi vegetarian. Padahal enggak ya, ada jenis-jenisnya gitu. Betul banget. Nah, ini aku mulai dari yang paling sering kita dengar ya, vegan atau vegan ya. Yang tadi kamu udah jelasin di pertama kan? Betul banget. Nah, ini adalah tipe yang paling ketat. Ini agak susah sih sebenarnya jujur. Karena seorang yang mengaku sebagai vegan, dia itu udah sama sekali nggak mengkonsumsi produk hewani atau produk turunannya. Kayak tadi aku bilang, telur nggak boleh, susu nggak boleh, keju nggak boleh. Sementara kan kalau dipikir tiga bahan itu aja mungkin agak gampang. Tapi kan kalau misalnya kita lihat produk-produk olahan yang beredar, itu kan kebanyakan pakai produk itu ya. Jadi kayak roti-roti juga dia udah nggak bisa makan, kue juga udah nggak bisa makan. Susah ya? Susah pastinya. Nah, mereka ini menjadikan veganisme sebagai gaya hidupnya. Oleh karena itu, vegan menghindari semua produk hewani termasuk telur, susu, dan juga gelatin yang terbuat dari tulang dan jaringan ikan hewan. Jaringan ikat maksudnya, jaringan ikat hewan. Aduh ya ikan hewan juga sih, Iya, jadi bener mungkin juga. bisa juga jadiin gelatin tuh ya. Nah bahkan mereka juga nggak boleh makan madu. Udah susah banget kan, banget. bener-bener harus komitmen. Seorang vegan itu cuma boleh makan buah, sayur, serta kacang-kacangan aja. Bahkan ada beberapa juga yang hanya mengkonsumsi makanan mentah atau raw vegan. Jadi mungkin salad-salatan aja ya, yang nggak direbus, nggak ditumis dan lain sebagainya. Nah, selain tadi, tipe vegan juga nggak boleh menggunakan jenis apapun yang berbahan baku hewan. Contohnya ya, sampai ke pakaiannya juga mereka tuh nggak boleh. Kayak wool, kulit, sutra, itu mereka nggak boleh. Jadi kalau misalkan kamu benar-benar memutuskan menjadi seorang vegan, perhatikan benar-benar asupan yang masuk ke badan kamu supaya kamu itu bisa mendapatkan protein yang cukup, zat besi, kalsium, asam lemak omega 3 dan vitamin D juga harus cukup ya. Jadi tetap harus memperhatikan nutrisinya cukup nggak untuk tubuh kita, betul. jangan sampai kekurangan. Betul banget. Oke, kalau tadi Ayu udah jelasin vegan atau yang agak ketat, nah kita nih agak longgar ya. Ini ada lacto-vegetarian. Jadi ini adalah gaya hidup seseorang yang biasanya itu tidak mengkonsumsi daging unggas atau seafood. Tapi mereka masih diperbolehkan mengkonsumsi produk susu seperti keju, susu, dan juga yogurt. Meskipun kayak gitu tetap ya konsumsinya jangan banyak-banyak biar nutrisinya itu tetap masuk di kita tuh cukup gitu. Nggak berlebihan dan nggak kekurangan. Betul. Nah, manfaat dari diet lacto-vegetarian ini yang pertama bisa mendukung kesehatan jantung kita, bisa menurunkan berat badan, mengontrol gula darah, dan yang terakhir mencegah kanker. Sebenarnya menurut aku yang paling berat untuk jadi vegetarian tuh tetap makan ini sih seafood sih. Aku suka Suka banget seafood, aku juga banget. suka banget. Tapi menurut aku lebih susah lagi nggak makan daging sih. Iya. Aku suka banget daging. Aku seafood dulu nomor 1 baru daging. Tapi untungnya aku masih suka sayuran. Ya, Kalau iya, kamu iya. gimana? Masih Aku suka juga suka kan? banget, aku suka Iya, banget jadi sayuran. balance ya. Ya harus dong. Nah selanjutnya ada juga nih ovo vegetarian. Jadi ini adalah jenis yang vegetarian yang beda lagi nih. Jadi kalau lacto ini mereka itu tidak memakan telur dalam menu dietnya. Diet ovo justru diperbolehkan mengkonsumsi telur. Jadi itu beda sama diet-diet yang sebelumnya. Ya didampingi dengan buah, sayuran, dan kacang-kacangan. Tapi kamu itu nggak boleh mengkonsumsi daging, unggas, seafood, sampai susu dan produk turunannya itu juga nggak boleh. Dan aku juga menyarankan kalau misalkan kalian pengen menjalani diet ini, kalian ingin mengkonsumsi telur,
lebih baik pilih telur yang organik aja. Karena dapat menjauhkan dari resiko kesehatan lantaran bahan-bahan kimia yang terkandung dalam telur non-organik gitu. Jadi ada kan telur-telur yang sekarang kita tahu kalau dimakan mentah itu boleh ya kan. Nah itu adalah telur-telur yang diproduksi secara organik. Karena memang dia nggak mengandung bahan kimia dan aman kalau misalkan dimakan. Cuman emang tetap amis sih. Jadi amis, harus tahan gitu. Iya, oke. Tadi aku udah jelasin lakto vegetarian, Ayu udah jelasin ovo vegetarian. Nah sekarang aku mau jelasin lakto ovo vegetarian. Banyak banget ya, macam banget. Iya. Jadi ini tuh jenis vegetarian yang satu ini tuh paling umum banget di Indonesia. Dimana ini tuh gaya hidup yang menghindari makanan daging, ikan, dan unggas dalam menu dietnya. Tapi masih tetap boleh kok konsumsi telur, susu, dan produk turunannya. Nah ini tuh pas banget nih kalau misalnya buat kalian yang nggak berniat penuh jadi vegetarian, tapi tidak juga untuk menjadi vegan sepenuhnya. Jadi kalau misalkan masih awal-awal nyoba, cocok nih ya. Cocok untuk awal-awal biar nggak kaget kan, jadi pelan-pelan bisa jadi lakto ovo vegetarian. Setuju banget. Nah selanjutnya ada juga yang namanya pescetarian. Jadi ini adalah jenis vegetarian yang masih tergolong fleksibel juga karena masih boleh mengkonsumsi ikan, sayur, serta seafood juga masih boleh. Ini agak enteng buat aku berarti ya. Bahkan beberapa gaya hidup pescetarian boleh mengkonsumsi telur, susu, atau produk turunannya. Tetapi yang mereka hindarin banget adalah makan daging merah dan juga daging unggas. Pilihan yang tepat untuk seorang yang ingin mengoptimalkan manfaat kesehatan dari tumbuh-tumbuhan tetapi juga masih pengen ada nutrisi dan protein yang baik dari ikan gitu Pot. Oke, lanjut nih. Ini ada lagi namanya polotarian. Jadi ini itu berasal dari bahasa Spanyol yang mana polo itu artinya ayam. Nah, sesuai namanya, polotarian itu hanya memakan berbagai jenis unggas seperti ayam, bebek, atau kalkun. Nah, meskipun polotarian ini tidak mengkonsumsi makanan laut, ikan, telur, dan produk susu ataupun daging merah, nah di sini tuh banyak juga yang masih kritik nih karena menganggap kalau polotarian ini tidak termasuk dalam vegetarian karena masih mengkonsumsi unggas. Iya sih, sebenarnya kalau dipikir-pikir iya juga sih. Iya sih, cuma mungkin ya makanya itu dibikin polotarian ini dengan karakter yang beda gitu. Betul. Nah selanjutnya adalah flexitarian. Jadi ini kalau misalnya tadi masih jadi perdebatan polotarian itu adalah vegan atau vegetarian atau bukan ya. Nah kalau flexitarian ini memang semi vegetarian, memang udah diakui sebagai semi. Jadi mereka ini pola makannya sesuai namanya fleksibel. Biasanya orang flexitarian ini mengurangi makan daging merah dan mengganti asupan protein hewaninya dengan mengkonsumsi unggas ataupun juga mengkonsumsi seafood. Namun mereka juga sesekali memakan daging atau produk turunan hewan bila ada situasi yang mengharuskan mereka makan. Seorang flexitarian ini secara teknis tidak dianggap sebagai vegetarian karena mereka itu masih makan daging. Tapi kalau misalkan kamu adalah jenis tipe semi vegetarian, kamu harus memastikan untuk mengkonsumsi nutrisi yang cukup juga, vitamin serta mineral. Kamu juga dianjurkan untuk menghindari makanan tinggi lemak dan berkalori tinggi. Jadi gitu teman-teman tuh macam-macam dari vegetarian. Ternyata manfaatnya banyak banget ya Yu. Iya. Makanya mungkin kalau misalnya emang buat teman-teman yang merasa aduh berat nih untuk jadi vegetarian atau jadi vegan, yang penting makan sayur dulu kali ya. Betul. Yang penting nutrisinya tuh seimbang karena sayang banget kalau nutrisinya dilewati. Iya. Tapi kamu dari penjelasan kita di segmen ini, kamu ngerasa oh kayaknya ini aku paling bisa nih. Yang mana kira-kira? Kayaknya aku paling bisa mungkin yang menahan makan daging kali ya. Tapi jangan, sorry, yang bisa makan daging. Jadi yang lain aku bisa tahan asal jangan makan daging. Ada nggak sih tadi? Ada kan? Flexitarian tuh masih boleh, masih boleh. Kayaknya aku flexitarian deh. Kayaknya kalau aku pescetarian deh, karena tadi boleh makan seafood. Aku itu. nggak bisa banget nggak makan seafood sih. Nggak makan seafood, emang bener-bener. Enak nah banget. jadi gitu. Yang penting teman-teman di rumah harus konsumsi sayur. Kalau misalnya banyak yang nggak suka, kalian bisa cari tahu gimana sih cara pengolahannya, ya yang kalian suka. Karena kan sekarang banyak banget ya, bisa di jus, bisa di salad atau dibikin bentuk macam-macam. Karena sayang banget. Betul banget. Dan di segmen selanjutnya kita juga akan bahas sesuatu yang menarik banget. Kalau misalnya kalian malas ngolah makanan vegetarian sendiri, rekomendasi selanjutnya akan bahas tempat-tempat makan atau restoran vegetarian yang enak-enak banget. Maka dari itu tetap pastiin kalian sama kita terus ya di Items Informasi ke teman-teman milenial.